Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 10 juta rupiah dengan akun yang baru saja kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman online langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nggak ketinggalan poin penting di video ini guys. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya cukup rendah dan juga tenor yang panjang. Jadi guys, di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman uang online, baik yang sudah terdaftar di OJK ataupun yang belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan dari kalian banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay di suatu pinjol yang ilegal, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal juga. Walaupun banyak pinjaman online yang ilegal telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih banyak aplikasi pinjol yang beredar di baik di Play Store ataupun di Google ya guys, seperti itu. Nah guys, di sini tugas kita adalah memberantas pinjol ilegal ya. Jadi kita membantu pemerintah memberantas pinjol ilegal. Tetapi jika gua mengajukan pinjaman ya guys, pasti akan selalu saya bayar guys. Tapi kalau memang niatnya membayar, cari pinjol yang OJK. Tetapi himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi itu keputusan pribadi kalian mau pinjam di pinjol yang legal ataupun yang ilegal guys. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Jadi langsung aja saya bacakan anjuran dari Kominfo ya, di sini dari tribunnews.com. Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Semol Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Itu dari Kominfo ya. Itu anjuran dari Kominfo. Sekali lagi kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan guys. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya guys, kita akan ke aplikasinya. Tapi mohon dukungannya dulu dengan cara like dan subscribe channel YV Tutorial agar channel YV Tutorial lebih semangat lagi ngebuat konten tentang seputar aplikasi pinjaman uang online, tentang kredit, tentang apapun yang berhubungan dengan finansial guys. Langsung aja, aplikasi ini adalah aplikasi tunai pinjaman. Aplikasi tunai pinjaman ini sudah tersedia di Play Store yang bisa langsung kalian download. Jadi aplikasi tunai pinjaman ini mendapatkan rating sudah 4,1 dari 15.000 ulasan dan memiliki 100.000 lebih jumlah download ya guys. Setiap aplikasi juga memiliki kelebihan-kelebihan, mulai dari dapatkan limit pinjaman hingga 10 juta rupiah, dapat diandalkan suku bunga hariannya minimal 0,05%, pengajuan kapan saja, pencairannya mudah dan cepat. Informasi Anda kami yang menjaga. Itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini ya guys. Dan setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi, mulai dari deskripsi produk, simulasi pinjaman, bagaimana cara mengajukan, dan persyaratannya apa aja, itu lengkap ya guys kalau aplikasi.
Nah, di sini Tunai Pinjaman adalah platform menyedia layanan pendaftaran anggota KSP serta membantu anggota kami mendapatkan layanan pengajuan pinjaman dengan limit hingga 6 juta rupiah dan tingkat persetujuan yang tinggi. Kami menawarkan layanan pengajuan pinjaman uang tunai hingga 6 juta rupiah dengan hanya KTP Anda dapat menyelesaikan seluruh proses dari registrasi pinjaman, pencairan dana hingga pengembalian dana. Kami mewujudkan verifikasi pinjaman otomatis sebagai yang utama, verifikasi manual sebagai pelengkap, kredit pinjaman online cair dalam 5 menit. Tunai Pinjaman juga akan melindungi privasi pelanggan demi menyediakan layanan pinjaman uang tunai yang berkualitas tinggi. Nah, adapun ya guys, yang paling penting proses pengajuan dan apa aja nih persyaratan di dalam aplikasi ini. Nah, untuk proses pinjaman uang dana online cair, yang pertama unduh aplikasi Tunai Pinjaman di Google Play. Selanjutnya yang kedua mengisi data dan setuju menjadi anggota KSP, menunggu verifikasi data. Dana akan segera cair ke rekening Anda. Adapun di sini guys cara pembayaran, tapi nggak penting karena tujuan kita di sini Galbay ya. Selanjutnya syarat-syaratnya apa aja di sini? Yang pertama WNI atau warga negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua domisilinya di Indonesia. Yang ketiga usia 18 tahun minimalnya sampai dengan di 55 tahun maksimal. Memiliki EKTP, nomor telepon Indonesia, rekening Bank Indonesia serta pendapatan tetap. Seperti itu ya guys. Ini adapun hubungi kami. Ini adalah email person dari aplikasi ini ya guys, seperti itu. Selanjutnya di sini ada komentar, rating dan ulasan dari orang-orang yang telah mengajukan ya. Biasanya banyak yang menghujat karena memang aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Banyak data-data yang telah dicuri dari aplikasi ini. Jadi pastikan kalian untuk yang ingin mengajukan di aplikasi ini pakailah bisa pakai data fake ataupun cari data-data yang bisa kita ajukan dengan data busuk seperti itu ya guys, dan cari yang tanpa verifikasi wajah. Nah, langsung aja kita akan buka aplikasinya, dan kalau kita lihat di sini kita dapat mengajukan jumlah pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah guys. Tetapi perlu diketahui setiap orang ataupun setiap orang yang mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini dan mengajukan limit, pastinya limit itu akan selalu berbeda-beda. Setiap orang memiliki limit yang berbeda-beda. Ada yang hanya 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau bahkan ada yang sampai 10 juta. Jadi pasti itu setiap limit pinjaman dari orang-orang itu akan selalu berbeda dari setiap pribadi masing-masing. Di sini kita lihat acuan bunganya 0,05% per hari. Tenor pinjamannya 91 hari dan kalian bisa langsung ambil sekarang. Tapi perlu diketahui acuan bunga atau tenor ini hanya pada saat awal sebelum kita mengajukan pinjaman. Nanti pada saat kita sudah di ACC, bunganya itu tiba-tiba hanya 7 hari. Biasanya seperti itu untuk pinjol yang menjebak ataupun pinjol-pinjol ilegal. Nah, di sini tinggal kita ambil sekarang guys. Ada beberapa informasi identitas yang harus kalian isi, mulai dari identifikasi wajah, foto KTP bagian depan, nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, serta status perkawinan. Informasi ini akan digunakan sebagai sertifikasi nama asli Anda, harap pastikan benar. Nah guys, buat kalian juga yang pengen memastikan apakah aplikasi ini memang aplikasi yang ilegal, kalian bisa ikuti cara ini ya guys. Jadi di sini ada penyelenggara fintech lending, perusahaan fintech lending berizin per 3 Januari 2022. Jadi di sini adalah daftar pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK, atau bisa kita kan pinjaman online yang resmi ataupun yang legal ya guys. Ada mulai dari Danamas, Investri, Amarta dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada websitenya, ada nama perusahaan, surat tanda berizin, tanggal, jenis usaha dan sistem operasi. Nah, kalian bisa cari satu persatu ya, apakah dari Tunai Pinjaman ini sudah tersedia atau belum, atau kita ketik aja di sini Tunai Pinjaman dan ternyata tak ada yang cocok ya guys. Kita bisa pastikan bahwa Tunai Pinjaman ini adalah pinjol yang ilegal guys. Seperti itu. Atau kalian bisa cari satu persatu jika kalian tidak percaya ya, tapi tetap aja di sini akurat untuk searchnya. Seperti itu. Dan kalau kalian juga pengen request misalkan Bang bahas dong Danamas, Bang bahas dong Investri, Bang bahas dong dompet kilat, Kimo, toko modal, silahkan kalian komen aja di bawah, nanti akan saya bahas di next video. Seperti itu aja ya guys. Semoga pembahasan pada video kali ini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mengajukan dalam pinjol-pinjol ilegal dan tentunya ingin galbay. Sampai jumpa di next video. See you.